Mohon izin Bapak dosen, mohon izin rekan-rekan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang Kepamongprajaan. Sebelum saya memperkenalkan diri, nama Muda Praja Jimmy Timbul Theophilus, NPP 310069. Saya akan memulai terlebih dahulu dari pengertian. Secara etimologis, Pamongpraja terdiri dari dua kata, yaitu Pamong berasal dari kata Mong yang berarti pengasuh, penyelenggara. Praja berarti kerajaan, kota, negara. Pamongpraja berarti penyelenggara, pemerintah. Jadi Pamongpraja identik dengan pemerintah dan pemerintahan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat, yang dimana penyelenggaraan pendidikan Pamongpraja di Indonesia terbentuk melalui proses perjalanan sejarah yang panjang. Perintisan pendidikan Pamong dimulai sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1920 dengan terbentuknya Sekolah Pendidikan Pamongpraja yang bernama Osvia dan Mosvia. Para lulusannya sangat dibutuhkan dan dimanfaatkan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, sejalan dengan penataan sistem pemerintahan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, kebutuhan akan tenaga kader Pamongpraja untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan baik pada pemerintahan pusat maupun daerah semakin meningkat sejalan dengan tuntutan perkembangan penyelenggaraan pemerintahannya. Untuk memenuhi kebutuhan akan kekurangan tenaga kader Pamongpraja, maka pada tahun 1948 dibentuklah Lembaga Pendidikan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri, yaitu Sekolah Menengah Tinggi atau SMT Pangreh Praja, yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan Administrasi Atas atau SMPAA di Jakarta dan Makassar. Dilanjut pada tahun 1952, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan kursus Dinas C di Kota Malang dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan pegawai golongan DD yang siap pakai dalam melaksanakan tugasnya. Seiring dengan itu, pada tahun 1954 KDC juga diselenggarakan di Aceh, Bandung, Bukit Tinggi, Pontianak, Makassar, Palangkaraya, dan Mataram. Sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintah yang semakin kompleks, luas dan dinamis, maka pendidikan aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan tingkat kursus dinilai sudah tidak memadai. Berangkat dari kenyataan tersebut, mendorong pemerintah mendirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, yaitu APDN, pada tanggal 17 Maret 1956 di Malang, Jawa Timur. APDN di Malang bersifat APDN nasional berdasarkan SK Mendagri nomor Pendidikan 1/20/56 tanggal 24 September 1956 yang diresmikan oleh Presiden Soekarno di Malang dengan Direktur Pertama Mr. Raspio Wurjodiningrat. Mahasiswa PDN Nasional pertama ini adalah lulusan KDC yang direkrut secara selektif dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan asal provinsi selaku kader pemerintah Pamongpraja yang lulusannya dengan gelar sarjana muda atau BA. Selanjutnya, kebijakan nasional mengenai pendidikan tinggi sejak tahun 1999 antara lain yang mengatur bahwa suatu departemen tidak boleh memiliki 2 atau lebih perguruan tinggi dalam menyelenggarakan keilmuan yang sama. Maka mendorong Departemen Dalam Negeri untuk mengintegrasikan STPDN ke dalam IIP. Usaha pengintegrasian STPDN ke dalam IIP secara intensif dan terprogram sejak tahun 2003 sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada tahap selanjutnya ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggabungan STPDN menjadi IPDN di Cilandak, Jakarta. Juga diselenggarakan di kampus IPDN daerah yang menyelenggarakan program studi tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi kepamongprajaan. Yang pertama itu fungsi conducting, guna membangun kebersamaan dan kinerja bersama dari semua komponen yang berbeda-beda pada sebuah unit kerja, namun bergerak di dalam wilayah yang sama. Yang kedua, fungsi coordinating, guna membangun komitmen bersama antar unit kerja yang berbeda dalam suatu wilayah. Yang ketiga, fungsi controlling, pengawasan yang dilakukan untuk membina generasi selanjutnya tentang bagaimana melaksanakan tugas dengan baik. Yang keempat, fungsi service, yang dimana adalah pelaksanaan fungsi utama pemerintahan untuk melayani masyarakat. Yang
terakhir mengenai nilai-nilai. Yang pertama, berjiwa Pancasila. Yang kedua, unggul, profesional, dan berintegritas. Yang ketiga, menguasai iptek dan berdaya saing. Yang keempat, kader revolusi mental dan agen perubahan. Yang kelima, mengayomi, melayani, dan melindungi masyarakat. Yang keenam, perekat persatuan dan kesatuan NKRI. Yang ketujuh, perwawasan nasional dan global. Yang kedelapan, adaptif, inovatif, produktif, dan kompetitif. Nah, sekian penjelasan saya mengenai materi kepemimpinan yang diawali dengan pengertian, sejarah singkat, fungsi, dan nilai-nilai. Kiranya dapat bermanfaat dan berguna bagi pendengar. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya mengucapkan terima kasih.